그래서 한 번도 안 사귀어봤지. 네. 걔는 좋아. 맞지? 야, 차 바꿔. 네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Keys to the Heart, yang merupakan film drama Korea yang mengisahkan hubungan emosional sebuah keluarga untuk memperbaiki hubungan mereka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah gereja. Jin-tae adalah seseorang yang mengidap autism, tetapi dia punya bakat dalam memainkan piano. Ibunya bernama In-suk memberitahukan pada Jin-tae agar tidak membawa HP saat pergi ke gereja. 알지? 네. 집에 가서 Di malam hari, In-suk ditegur oleh pemilik rumah kontrakan karena Jin-tae selalu bermain piano saat malam hari yang membuat anaknya yang masih sekolah terganggu. Jadi, dia akan menaikkan biaya sewanya sebagai ancaman untuk In-suk. 똥개이름이가 갑자기 그런 돈이 내고 Anak pemilik rumah kontrakan bernama Sojong. Sebenarnya dia sangat akrab dengan Jin-tae. Bahkan mereka sering sekali bermain PS bersama. 아, 연락해줘. In-suk bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pelayan. Ketika dia sedang melayani, dia bertemu dengan seorang pria bernama Joha yang merupakan anak tertuanya. Joha yang melihat wajah ibunya langsung keluar dari restoran itu. Namun, dia dikejar oleh In-suk. Mereka sudah lama tidak bertemu karena In-suk meninggalkan Joha sewaktu dia masih kecil. Hal inilah yang membuat Joha tidak suka melihat ibunya. 10년도 넘었네. 왜 살았노? Di malam itu, ketika Joha akan menyeberang jalan, dia tertabrak oleh mobil. Ketika dia siuman, dia terbangun di sebuah rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Lalu, dia dibawa di sebuah rumah besar. Orang yang menabraknya bernama Gayol. Ibu Gayol mencurigai Joha kalau dia sengaja menabrakkan dirinya agar Joha bisa menuntut uang ganti rugi. Mendengar itu, Joha langsung pergi dengan mengatakan kalau dia bukan orang yang seperti itu. Tapi, dia adalah seorang petinju. 너 복싱하는 사람이라고 어디. Kemudian, Joha yang sedang bekerja membagikan selebaran promo minimarket kembali bertemu dengan In-suk. In-suk masih khawatir dengan anaknya itu. Dia bertanya, apakah In-suk punya tempat tinggal. Joha memang tidak punya tempat tinggal, yang membuat In-suk menawarinya untuk tinggal bersamanya. Disinilah, Joha bertemu dengan adik tirinya Jin-tae. In-suk dibiarkan untuk tidur di kamar Jin-tae untuk sementara. Lalu Jin-tae akan tidur bersama ibunya. Di tengah malam, Joha terbangun karena Jin-tae tiba-tiba tidur di sampingnya. Jin-tae kemudian meraung dan berteriak ketika dia melihat Joha ada di kamarnya. Lantas, Joha membuat Jin-tae diam dengan memukul wajahnya hingga adiknya itu pingsan. Hari selanjutnya, Joha ditawari oleh temannya untuk sparring melawan atlet bela diri di atas ring MMA. Saat ronde dimulai, Joha tumbang hanya dalam sekali tendang. Dia pun pulang mendapati Jin-tae sedang bermain PS dengan Sojong. Jin-tae dengan segera menggunakan pelindung kepala karena takut kalau Joha akan memukulnya lagi. Joha ikut bermain PS dengan mereka. Dia kalah lawan Jin-tae, bahkan kalah dengan seorang perempuan. Joha sangat kesal karena hari itu terus-terusan kalah, lalu membuat alasan kalau seorang pria bertarung di dunia nyata, bukan di dalam game. 이게 복싱이야, 씨발. Siang hari, Joha bekerja lagi membagikan selebaran. Di sana, dia dijemput oleh Gayol. Gayol ingin meminta maaf secara langsung karena telah menabrak Joha. Sebagai permintaan maaf, Gayol memberikan Joha sejumlah uang. Di sana, Joha melihat kalau Gayol adalah perempuan yang kurang beruntung.
karena memiliki keterbatasan dengan kakinya yang hanya satu. Joha lalu berucap kalau Gayol adalah orang yang kuat. 난 술 취한 운전자가 운빨이 좀 불까? Suatu hari ada seseorang yang menyarankan pada Insuk untuk mengikutkan Jin-tae ke dalam kompetisi piano. Karena dengan kemampuan Jin-tae, dia yakin kalau Jin-tae bisa menang. 이만 천사가 따로 없어요. Untuk pertama kalinya mereka makan siang bersama dengan Joha. Jin-tae lagi-lagi menggunakan pelindung kepala walaupun sedang makan. Saking takutnya dengan kakaknya, dia bahkan kencing celana. 와, 그놈 지가 멋있어요? 아니다. 몇 개만. Joha bertemu dengan temannya. Temannya itu mengatakan kalau Joha seharusnya bersyukur bisa tinggal bersama keluarganya. Joha harus lebih tahu diri untuk menghormati ibunya. Ibunya juga punya alasan kenapa dia pergi dari rumah. Karena ayah Joha sering memukul Insuk sewaktu dulu. 내가 이런 미주알 고주알 이런 얘기 다 해야 되는 너한테 새끼야? Joha pulang tengah malam. Di rumah, ibunya sedang menunggunya hingga tertidur di sofa ruang tamu. Joha meminta pada Insuk agar tidak terlalu memperhatikan dirinya. Dia juga akan pergi setelah dia punya uang. 그런 것도 싫고. 그래, 나도 네 배난 게 좋다. Hari selanjutnya, Joha mengantar Jin-tae untuk pergi ke tempat les piano. Di dalam bis, Jin-tae berkata kalau dia ingin buang air besar. Karena dia sudah tidak tahan lagi, setelah bis berhenti, Jin-tae langsung buang air tepat di pinggir jalan. Hal inilah yang membuat mereka ditegur oleh petugas keamanan. 거기서 뭐 하는 거야? 뭐야? Mereka pulang saat malam, di mana Insuk sedang sangat khawatir pada anak-anaknya. Dia diberitahukan kalau hari itu Jin-tae tidak hadir di les piano. Lantas, Insuk mengatakan pada Joha agar Joha bisa sedikit lebih berguna. Ya, kata-kata tersebut bisa dikatakan sedikit kasar dalam hati Joha. Dia pun berbalik dan tidak masuk ke dalam rumah. Setelah keadaan sedikit tenang, Insuk bertanya pada Jin-tae, kenapa mereka ada di kantor polisi. Setelah tahu alasannya, barulah Insuk sedikit menyesal mengatakan hal itu pada anak pertamanya. 진태가 아파트에서 똥 쌌어요. Joha pergi ke ring MMA, meminta untuk sparring dengan orang sebelumnya yang dia lawan. Kali ini dia bisa bertarung dengan seimbang. Mungkin karena hati Joha masih tersulut oleh emosi. Apalagi dia kembali mengingat kejadian masa kecilnya di mana ayahnya sering memukul ibunya dan juga dirinya. Dia kemudian pulang tengah malam secara diam-diam. Waktu itu ternyata Jin-tae baru saja dari kamar mandi. Joha langsung menyuruh Jin-tae masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Joha meminta Jin-tae untuk melepas pelindung kepalanya. Dan dia akan berjanji tidak akan memukul Jin-tae. Dia juga mengajak Jin-tae untuk makan mie. Setelah kenyang, mereka main PS bersama sampai ketiduran di ruang tamu. Paginya Insuk melihat anak-anaknya tertidur sangat pulas. Dia membersihkan barang-barangnya yang berantakan di ruang tamu. Lalu, Joha pergi ke rumah temannya. Dia berpikir untuk pergi ke luar negeri untuk tinggal di sana. Karena temannya yang ada di Kanada pernah menawarinya pekerjaan. Dia membutuhkan biaya sekitar 5 juta won. 500은 있어야 될걸? 500? Di rumah, dia kembali bertemu dengan ibunya. Keadaan mulai baik-baik saja. Insuk meminta pada Joha untuk membantu Jin-tae ikut kompetisi piano. Jin-tae mungkin mahir memainkan piano, tetapi kondisinya sebenarnya tidak paham blok nada. Dia hanya mendengarkan dan menonton piano lewat YouTube. Kemudian, memainkan apa yang dia lihat dan dengarkan. Insuk ingin Joha menjaga Jin-tae karena dia akan pergi ke Busan selama 1 bulan dengan alasan pekerjaan. Karena Joha dijanjikan akan diberikan setengah dari hadiah uang kalau Jin-tae menang kompetisi, akhirnya dia setuju menjaga Jin-tae selama 1 bulan. 그거는 얼마 안 된다. Malam itu Jin-tae masih belum pulang, yang membuat Joha pergi mencarinya. Ternyata, Jin-tae dan Sojong sedang berada di taman.
mereka diganggu oleh sekelompok anak SMA. Joha langsung menantang anak SMA itu dengan taruhan. Kalau anak SMA itu bisa memukulnya selama 3 menit, dia akan membayar 10.000 won. Karena Joha adalah mantan juara tinju tingkat Asia, anak SMA itu tidak bisa mendaratkan satu pukulan. Saat pulang, mereka bertemu dengan Ibu Sojong. Ketika dia melihat Joha, dia sangat tertarik dengannya. Dia ingin merekrutnya menjadi security di bar miliknya karena melihat badan atletis Joha. 그냥 가라고. 조용히 지내요. Lalu, Insuk dan anak-anaknya pergi makan di sebuah restoran. Insuk meminta pada pelayan restoran untuk memfoto mereka bertiga sebagai kenang-kenangan. 내가 돈 낼게요. 저희는 하나, 둘, 셋. 치즈. Saat tengah malam, Joha dan ibunya sedang menikmati sebotol anggur. Insuk merasa telah gagal menjadi ibu karena telah meninggalkan Joha waktu masih kecil. Namun di lain sisi, dia bersyukur Joha tumbuh dewasa dan sangat sehat. Sekali lagi, Insuk meminta untuk menjaga Jinte dengan baik. Malam itu, mereka akhiri dengan menari dengan gembira. 착한 아니까 니도 좋아질. Keesokan harinya, Insuk pergi. Entah kenapa wajahnya sangat sedih saat itu. Kemudian, Joha mengajak Jinte kerja membagikan poster selebaran. Namun, saat Joha berbalik, Jinte sudah hilang. Joha mencari dan menemukannya sedang berada di sebuah taman, di mana taman itu memiliki sebuah piano. Jinte memainkan piano itu, dan orang-orang yang mendengarkan suka dengan permainannya. Ada beberapa orang juga memberikannya uang. Saat mereka tengah makan, Joha melihat handphone Jinte yang memutar video pemain piano. Tidak disangka, orang dalam video tersebut adalah Gayul. Joha bertanya pada Jinte tentang pandangannya soal Han Gayul. Dia hanya berkata kalau Han Gayul adalah orang yang cantik. Hari selanjutnya, Joha mengajak Jinte ke rumah Gayul. Ketika bertemu dengan Gayul, Joha meminta padanya agar mau mengajari atau setidaknya mendengarkan permainan piano Jinte. Dia hanya ingin meminta pendapat Gayul, apakah dengan permainan Jinte yang sekarang, dia bisa menang kompetisi. Namun sayangnya, Gayul sama sekali tidak ingin terlibat lagi dengan yang namanya piano. Alasannya sangat sederhana, seperti saya katakan sebelumnya, kalau Gayul hanya memiliki satu kaki. Dia kehilangan kakinya karena sebuah kecelakaan. Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat penting untuk pemain piano. 야, 가자고. Saat Joha dan Jinte diusir keluar, Jinte tidak menghiraukan dan lebih memilih berjalan ke arah piano yang ada di ruang tamu. Dia memainkan piano itu yang membuat Gayul menjadi kembali tertarik dengan piano. Dia langsung duduk di samping Jinte dan ikut bermain bersamanya. Ibu Gayul yang baru saja datang. Melihat itu, dia sangat senang karena melihat anaknya kembali memainkan piano. Singkat cerita, kompetisi dimulai. Jinte benar-benar memainkan musik yang indah dalam lomba itu. Semua kenalan Jinte datang termasuk Gayul dan ibunya. Namun Jinte tidak berhasil menang dalam kompetisi itu. Bahkan namanya tidak masuk dalam 3 besar. Gayul tidak terima dengan keputusan itu. Dia datang menemui salah satu juri penting dalam kompetisi itu dan bertanya kenapa Jinte tidak menang. Juri tersebut berkata, kalau musik Jinte benar-benar sempurna. Mendengarkannya seperti melihat Gayul yang bermain. Namun Jinte tidak bisa membaca not balok, yang merupakan bagian penilaian penting dalam kompetisi. 두고 종잡을 수 없고 화려하지 않은 캐릭터니까.
Suatu ketika, Joha kembali mengajak Jin-tae membagikan selebaran. Dan lagi-lagi, Jin-tae hilang. Joha mencarinya dan melihat kalau pintu rumah terbuka. Ternyata, yang di dalam adalah ibunya. Wajah ibunya saat itu kelihatan pucat. Joha menyuruh In-suk untuk kembali ke rumah. Biar dia saja yang mencari Jin-tae. Namun In-suk menolaknya dan dia pergi mencari ke tempat lain. Joha saat itu menemukan Jin-tae berada di toko musik yang sedang mendengarkan lagu. Joha langsung memarahi Jin-tae karena membuatnya khawatir. Jin-tae yang tidak suka dibentak langsung menangis. In-suk yang kebetulan melihatnya langsung menampar Joha dan memberitahukan agar lebih bersikap lembut pada adiknya. Di situ yang menjadi pukulan untuk Joha bukanlah kata-kata In-suk, melainkan dia melihat kalau rambut ibunya kelihatan botak di balik topi yang digunakan. Joha tahu kalau ibunya sedang menutupi sesuatu. Dia pun datang ke tempat kerja ibunya dulu. Ternyata ibunya tidak pergi kerja di Busan. Lalu dia datang ke bar milik Ibu Sojong. Disitulah dia diberitahukan kalau ibunya sedang sakit. Dia diberikan alamat rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ibunya sedang menjalani perawatan kemoterapi. Joha benar-benar marah pada dirinya. Dia melampiaskan amarahnya dengan memukul berbagai benda yang ada di dalam rumah. Waktu itu, dia pergi ke penjara untuk menemui ayahnya yang berada di sel tahanan. Joha memberitahukan kalau dia akan pergi ke luar negeri. Dia berpesan pada ayahnya, jangan sampai bertemu dengan dirinya. Karena kalau itu terjadi, maka dia tidak akan segan memukul ayahnya sebanyak dia memukul ibunya. 엄마 옆에 얼씬도거리지 말라고. Kemudian, kita akan melihat Jin-tae yang sedang sendirian di dalam rumah. Dia dijemput oleh Gayol. Ibu Gayol juga mendatangi juri sebelumnya. Karena dia tahu kalau juri itu akan mengadakan konser musik klasik. Dia meminta untuk memasukkan nama Jin-tae sebagai pemain piano. Kalau juri itu tidak mengikuti apa yang Ibu Gayol mau, maka semua saham yang ada di perusahaan juri itu akan ditarik. Ibu Gayol sangat berterima kasih pada Jin-tae, karena Jin-tae lah yang membuat Gayol kembali memainkan pianonya. Kemudian, Joha menjenguk ibunya yang sedang sakit. Joha mengatakan kalau dia akan ke luar negeri. In-suk berkata, Joha boleh membenci ibunya, tapi jangan sampai dia membenci adiknya. Hidupnya mungkin sudah tidak akan lama lagi. Kalau akhirnya dia pergi, tolong jaga adiknya. In-suk meminta maaf telah menjadi ibu yang buruk dan tidak pernah mengerti perasaan anaknya itu. Dia sungguh sangat mencintai anak-anaknya. 미안하다, 조아야. 우리 진짜. 안나의견 이뿐이다. Keesokan harinya, Joha telah sampai di bandara. Dia melihat dari TV kalau hari itu sedang ada konser musik klasik, dan yang menjadi pianisnya adalah Jin-tae. Melihat adiknya diwawancara, hati Joha tergerak untuk melakukan sesuatu. Joha kembali ke rumah sakit. Dia membawa ibunya menuju tempat konser, agar ibunya melihat permainan piano Jin-tae. Kalau Jin-tae akan baik-baik saja, masa depannya akan cerah suatu saat nanti. Setelah konser selesai, giliran Jin-tae yang dibawa ke rumah sakit untuk menemui ibunya. In-suk sangat senang melihat semua anak-anaknya datang menemuinya. Jin-tae berbaring di samping ibunya melampiaskan rindu yang selama beberapa minggu tidak pernah melihat wajah ibunya. 한가율이 엄마보다 더 좋나? Di akhir cerita, In-suk telah meninggal dunia. Saat sedang berduka, Jin-tae lagi-lagi hilang. Joha kembali mencari adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Dia menemukannya di taman sedang bermain piano dengan musik yang amat sedih. Kini dia sudah tidak lagi memarahi, membentak, atau memukul adiknya.
Dia sudah mulai menerima dengan merangkul tangannya dan menjaganya. Film ini menggambarkan kasih dan cinta akan selalu punya tempat dalam keluarga, terutama sosok ibu yang tidak pernah lelah memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, yang akan menjadi simbol cinta tanpa syarat. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Totolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.